Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur di pagi yang berbarokah ini kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk di majelis ilmu, untuk kita bisa mengambil sebab-sebab kebahagiaan kita yang akan membawakan kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan dari pembacaan tafsir Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam surat Yusuf, yang dimana kemarin kita telah sampai di ayat yang ke-32, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kepada kita bagaimana wanita-wanita mempunyai makar yang begitu besarnya, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kaidahunna 'azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu begitu besar. Dan bagaimana mereka membuat tipu daya yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita di dalam surat Yusuf ini. Mereka membuat makar untuk bisa melihat Nabi Yusuf alaihi salam dengan perkataan mereka yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf alaihi salam ketika mereka melihat paras tampannya dan gagahnya Nabi Yusuf alaihi salam, mereka terfitnah. Bahkan disebutkan oleh para ulama, setiap mereka ingin bercinta dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan mereka berusaha untuk membantu Imra'atul Aziz, yaitu istrinya orang yang mempunyai jabatan
di tempat tersebut untuk bisa bercinta dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Oleh karena itu Nabi Yusuf alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Nabi Yusuf alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sijnu ahabbu ilaihi. Ya Allah, penjara ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Lebih aku cintai daripada aku menerima seruan mereka untuk berbuat fahisyah, untuk berbuat maksiat kepada Engkau. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam, tentang kehidupan nyata. Bagaimana seseorang di dalam kehidupan dunianya banyak dihadapkan dengan hal-hal yang seperti ini. Dihadapkan dengan ujian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihadapkan dengan kesengsaraan sementara dunia. Orang yang akil, orang yang cerdas, orang yang menginginkan kehidupan akhirat, pasti seseorang itu akan memilih kebahagiaan yang hakiki meskipun dia akan terjatuh di dalam kesengsaraan yang sementara. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Rabbku, as-sijnu, penjara, kesengsaraan sementara. Di dunia seakan-akan dia akan merasakan kesulitan. Tapi apa? Dengan hal tersebut Nabi Yusuf alaihi salam mendapatkan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Mendapatkan manisnya iman ketika di dunia, mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan nyata. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti di antara kita banyak yang dihadapkan dengan hal-hal yang seperti ini. Dihadapkan dengan kebahagiaan akhirat yang begitu luar biasa dan dihadapkan kita dengan kehidupan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita pilih? Apakah kita memilih untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memilih kebahagiaan yang hakiki, atau kita hanya memilih kebahagiaan dunia dan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan pada hakikatnya ini adalah merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Apakah seorang hamba itu jujur di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan ditinggalkan ketika mereka sudah mengucapkan amanah, sudah mengucapkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin, Pak. Kalau kita sudah mengatakan, ya Allah saya beriman, ya Allah saya cinta, ya Allah saya mau taat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Dan ujian ini sudah diberikan kepada orang-orang sebelum kita. Supaya apa? Supaya Allah tahu mana di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur di dalam keimanannya, dan siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengucapkan iman itu di lisan, tapi tidak ada di dalam hatinya, tidak bisa diaplikasikan di dalam perbuatannya. Maka kehidupan nyata ini Allah Subhanahu wa taala ingin menguji apakah kejujuran kita di dalam hati ini betul-betul beriman kepada Allah dan kita bisa mengedepankan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang seperti ini. Di mana Nabi Ibrahim alaihi salam diuji dengan Ismail. Nabi Ismail alaihi salam ketika baru lucu-lucunya,
Karena Nabi Ibrahim alaihissalam pengen punya anak, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Ismail. Allah pengen tahu cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah sudah dibagi, disuruh untuk disembelih. Dan sebelum disuruh untuk disembelih, diperintahkan untuk dipindahkan jauh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditaruh di kota Mekah. Ini semua bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, apakah seorang hamba itu betul-betul cinta dan mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan apa? Dibandingkan dengan urusan dunianya. Nah, pasti bapak-bapak pernah merasakan hal ini. Terkadang ada seseorang, ya Allah Ustaz, saya tidak punya rumah. Saya tidak punya rumah. Saya cinta sama Allah Subhanahu wa taala, tapi saya pengen punya rumah. Gimana dapat pengen punya rumah? Terjatuh di dalam riba. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, apakah seseorang itu mau mengedepankan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah dia mengedepankan apa? Kehidupan dunianya. Sama, seseorang mungkin pengen punya mobil, pengen punya motor dan lain sebagainya. Disitulah seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah seseorang itu betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah seseorang itu mau sabar dengan kesusahan sedikit ketika kita berada di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Yusuf alaihi salam, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, as-sijn, penjara lebih aku cintai. Memang berat di dunia, tapi itu jauh lebih aku cintai, kata Nabi Yusuf alaihi salam, daripada aku jatuh terhadap yang namanya maksiat. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau engkau enggak palingkan aku dari kemaksiatan ini, asbu ilaihin, maka aku akan condong kepada mereka. Karena sebagai seorang laki-laki wajar, normal, yaitu seseorang akan condong terhadap yang namanya wanita. Asbu ilaihinna wa akum minal jahilin, dan aku akan menjadi orang-orang yang bodoh. Dikatakan oleh Syekh Utsman Al-Khamis rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wahina idin qala Allah taala fi kitabihil karim, dan ketika seperti ini maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam berdoa dan mengatakan bahwasanya penjara itu lebih aku cintai, maka Allah Subhanahu wa taala fastajaba lahu rabbuhu, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan Nabi Yusuf alaihi salam. Fasarafa anhu kaidahun, dan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makar-makar wanita-wanita tersebut. Innahu huwas samiul alim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala as-sami, maha mendengar doa-doa hambanya. Al-alim, maha mengetahui apa yang ada di dalam hati seorang hambanya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsman Al-Khabis beliau mengatakan, alima rabbuna min qalbi nabiyhi Yusuf alaihi salam annahu la yuridul fahishah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui di dalam hati Nabi Yusuf alaihi salam betul-betul enggak pengen terjatuh terhadap yang namanya apa? Kemaksiatan. Fasarafahullahu anha, hingga akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala palingkan Nabi Yusuf alaihi salam dari mereka. Dan ini semua fatta'wilu fi katsirin minal masaili 'alal qulub. Ini semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui di dalam hati-hati seorang hamba. In tasduq ma'allah yasduquk. Kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu akan jujur kepada kita. Dan ini yang terjadi di dalam perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam jujur, gak pengen untuk terjatuh ke dalam yang namanya maksiat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya membenarkan doa-doanya. Allah Subhanahu wa taala palingkan dari yang namanya kemaksiatan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengetahui hati seorang hamba.
Dan begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah itu apa? Yattali ala qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala itu selalu memantau hati seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah Subhanahu wa taala betul-betul tahu hati mereka, yaitu para sahabat ketika dalam keadaan berperang. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Kalau Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kalian itu adalah kebaikan, Allah akan berikan lebih baik dari hal tersebut. Maka disinilah dibutuhkan yang namanya kejujuran. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala butuh jujur. Meninggalkan maksiat, kita pun butuh jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kejujuran ini adalah merupakan modal besar di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun butuh jujur. Sama seperti halnya kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majelis taklim seperti ini saja, itu butuh kejujuran. Butuh namanya kejujuran. Ada orang yang subhanallah duduk betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen apa? Pengen mengangkat kebodohan dari dirinya, pengen tahu tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan, dipahamkan ilmu. Kenapa? Allah mengetahui, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kita. Butuh kejujuran untuk duduk di majelis ilmu saja, itu butuh kejujuran. Karena ada orang yang mungkin duduk di majelis ilmu, daripada saya pulang ke rumah, mending saya di sini aja lah, duduk sambil santai-santai, mungkin sambil kesirep-kesirep gitu kan. Ada yang seperti itu. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala juga apa? Melihat hati seseorang. Ya dia duduk di majelis ilmu tapi enggak dapat faedah. Dapat ilmu bermanfaat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang itu sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam hatinya. Kalau cuma mengisi waktu kosong, dapat keberkahan apa? Majelis ilmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan bedakan kepada orang-orang yang mereka jujur di dalam majelis ilmu, yang pengen mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri, pengen betul-betul dapat faedah, pengen betul-betul mendapatkan pahala. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya apa? Kejujuran di dalam hati kita itu adalah merupakan modal terbesar di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahum. Fastajaba lahu rabbuhu hina da'ahu. Allah Subhanahu wa taala mengijabah bagi Nabi Yusuf alaihi salam hina da'ahu. Ketika apa? Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus betul-betul sering kita lakukan. Kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita malas untuk berdoa, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'a. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta untuk diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa yang dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taati. Terkadang kita banyak lalai, terkadang kita ngerasa taatnya kita itu memang betul-betul karena kita. Karena kita adalah orang hebat, karena kita adalah orang yang soleh, kita ngerasa bahwasanya kita berbuat ketaatan itu karena kita. Semua ini itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa taklim, kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa berbuat ketaatan.
Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala menolong kita, karena Allah memberikan taufik kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, dan karena Allah memudahkan langkah-langkah kita. Coba kalau Allah nggak beri taufik, Allah nggak mudahkan, Allah nggak buka hati kita. Kadang seseorang ngelihat orang yang mau disodakohkan saja, kalau nggak dibuka hatinya, ya nggak akan sodakoh. Meskipun uangnya banyak, tapi terkadang orang ngelihat, ya Allah, kasihan ya. Terbuka hatinya. Siapa yang membukakan hatinya untuk dia mau mengeluarkan uang sedekah? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membukakan hati ketika seseorang itu mau duduk di majelis ilmu, mau membuka Al-Qur'an dan mentadabburi Al-Qur'an, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita jarang sekali minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah saya untuk berbuat taat kepada Engkau. Ya Allah, berilah taufik kepada saya untuk apa? Untuk saya selalu bisa sholat malam, ngaji. Pernahkah kita berdoa, bapak-bapak? Kita jujur kepada diri kita sendiri. Doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berilah taufik kepada saya supaya saya bisa ngaji tiap hari. Ya Allah berilah taufik kepada saya supaya saya bisa bangun malam setiap harinya. Untuk menyebutkan doa yang spesifik itu saja kita mungkin jarang. Maka seseorang minta sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa? Minta untuk dipalingkan dari yang namanya maksiat. Maksiat itu begitu banyak yang akan menimpa kita. Kita keluar rumah saja sangat mudah untuk kita berbuat maksiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dihindarkan kita dari yang namanya maksiat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala telah buktikan. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam berdoa, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai, berdoa supaya apa? Supaya dihindarkan dari yang namanya maksiat. Fastajaba lahu rabbuhu. Allah Subhanahu wa taala apa? Jawab doa-doanya Nabi Yusuf alaihi salam. Fasarafa anhu kaidahun, dipalingkan dari Nabi Yusuf alaihi salam pada apa? Pada makar-makar mereka. Dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Sa'di rahimahullahu taala, falam tazal turawiduhu wa tasta'inu alaihi bima taqdiru alaihi minal wasail. Karena perempuan-perempuan di zamannya Nabi Yusuf alaihi salam terus menerus turawiduhu, terus menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, terus merayu Nabi Yusuf alaihi salam. Dan terus berusaha dengan wasilah-wasilah supaya apa? Supaya bisa bercinta kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana digoda terus, tapi Nabi Yusuf alaihissalam terus menghindar. Enggak seperti zaman kita. Hai, goda aku dong. Malah kita diminta digoda kan seperti itu. Ini yang susah gitu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dipalingkan dari godaan-godaan wanita-wanita tersebut. Hatta Aisyah sampai apa? Putus asa perempuan tersebut. Goda Nabi Yusuf terus sampai putus asa goda Nabi Yusuf alaihissalam. Wa sarafallahu anhu kaidaha. Sampai Allah Subhanahu wa taala apa? Memalingkan dari Nabi Yusuf alaihissalam itu makar wanita-wanita tersebut. Innahu huwas sami'u li du'a'id da'i. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya orang-orang yang berdoa. Al-alim biniyati shalihah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan niatnya seorang hamba yang soleh. Wa bi niyyatid dhaifatil muqtadiyati li imdadihi bi ma'unatihi wa lutfihi, dan dengan niatnya seseorang yang kita itu merendah. Dan kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan bahwasanya kita itu la haula wala quwata illa billah. Kita itu enggak punya kekuatan. Kita itu nggak punya daya dan upaya kecuali apa? Memang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Akan datang. Dan inilah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu punya masalah. Kita itu punya masalah. Kita berusaha untuk selesaikan dengan kemampuan yang kita punya. Terkadang kita telepon kanan dan kiri supaya menolong kita, terkadang nggak selesai.
Bukan Allah Subhanahu wa taala nggak sayang sama kita. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang sama kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan masalah-masalah kita itu nggak selesai, terkadang tujuannya satu, supaya kita tahu bahwasanya apa? Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Hati kita betul-betul sudah putus asa kepada pertolongan manusia, supaya apa? Betul-betul hati itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya masalah kehidupan dunia, kok gak selesai-selesai ini? Ada ujian istri, ada ujian anak, ada ujian kerjaan, ada ujian utang, ada ujian yang begitu banyak. Jangan justru malah lari dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya apa? Tinggalkan seluruh makhluk. Itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Tinggalkan seluruh makhluk gak bisa apa-apa. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Titik itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sampai hati kita betul-betul mengetahui gak ada yang bisa menolong saya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu betul-betul pasrah dalam hatinya, disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala, yang Syekh Sa'di rahimahullah taala apa? Sampaikan kepada kita semua. Allah pengen betul-betul kita itu apa? Tunjukkan lemahnya kita, rendahnya kita. Disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang kepada kita. Maka Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, "Fahada ma najallahu bihi Yusuf min hadhil fitnatil mulimmati wal mihnatis syadidati." Dan inilah, maka ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan dengannya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf sudah merasa lemah, ketika Nabi Yusuf alaihi salam sudah merasa tidak ada jalan selamat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang Allah Subhanahu wa taala manajallahu bihi. Dengan perkara itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yusuf alaihi salam. Terkadang kita minta sama Allah saja kita ngerasa kalau kita mampu tanpa Allah. Terkadang kita mau menyelesaikan masalah itu, Pak, kita ngerasa kita mampu tanpa Allah. Padahal itu sudah dipersulit satu langkah. Kita masih, saya tenang, saya punya teman si A, dia punya jabatan di instansi ini. Telepon sana, telepon sini, telepon sana, atau ternyata masih belum bisa. Sebenarnya belum bisanya, belum goalnya usaha kita itu sebenarnya sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cerdas enggak di dalam memahami sinyal-sinyal Allah? Kalau kita punya urusan kok sini mentok, itu sinyal dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu suruh cerdas. Ya kita balik sama Allah yang mengatur segala sesuatu. Hati kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang yang apa? Yang sombong. Akhirnya apa? Kita masih, saya tenang, saya punya kenalan si fulan, saya punya kenalan si alan. Kalau lewat dia aman sentosa. Kalau lewat dia semuanya lancar. Bukan dia. Kalau Allah nggak mudahkan kita, nggak mudah, Pak. Maka inilah sir, rahasia yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Rahasia seseorang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doanya, dimudahkan segala urusannya. Tunjukkan lemahnya seorang hamba, tunjukkan gak ada kudrah, gak ada kekuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan fahada ma. Ini semua adalah perkara. Perkara apa? Perkara tadi, urusan hati tadi. Najallahu bihi, yang Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan perkara tersebut, dengan urusan hati tersebut. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Min hadhil fitnatil mulimmati, dari fitnah yang begitu luar biasa. Wal mihnatis syadidati, dan dari ujian yang begitu beratnya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma asyaduhu fa innahu lamma ishtahara al-khabar wa bana wa sara an-nasu fiha baina adirin wa la'imin wa qadihin. Adapun tuannya Nabi Yusuf alaihi salam ketika mendengarkan kabar itu semakin istahara di dalam sebuah bilad, di dalam sebuah negeri tersebut. Semakin ramai, semakin dibicarakan oleh orang. Akhirnya apa? Manusia
mereka macam-macam. Nah, ini kebiasaan manusia. Ketika ada kejadian, manusia itu disebutkan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wasaran nas, maka manusia menjadi apa? Fiha baina adir, ada orang yang memberi udzur. Walaim, ada orang yang mencela. Manusia seperti itu, ngelihat sesuatu, ada orang yang memberi udzur, ada orang yang mencela. Sama kan? Ketika kita ngelihat ada sesuatu yang ada di atas, pasti apa? Ada yang nyela, ada yang muji, ada yang bela, kan seperti itu. Manusia memang seperti ini. Sejak zamannya Nabi Yusuf, sejak zaman sampai kita sekarang, kalau ada urusan itu adalah urusan orang, manusia komennya itu macam-macam, Pak. Makanya kalau kita nuruti komennya orang, nggak selesai-selesai. Makanya dikatakan oleh para ulama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kita mau mencari ridhonya manusia, semua orang pengen muji saya, itu adalah sesuatu yang mustahil, nggak mungkin. Cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang sudah terjadi. Orang itu hanya bisa komentar, baik dia mencela ataupun memberi udzur. Dan ini yang terjadi pada apa? Tuannya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan? Kok bisa Nabi Yusuf alaihi salam ini apa? Nabi Yusuf alaihi salam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul pikiran pada mereka, ay dhahara lahum, badalahum ay dhahara lahum, ay muncul bagi mereka, yaitu pembesar-pembesar apa? Pembesar-pembesar kota ketika itu. Dan muncul kepada suaminya Imra'atul Aziz, yaitu kepada suaminya perempuan yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin." Ketika mereka setelah melihat tanda-tanda min ba'di ma ra'awul ayat ad-dallatu ala bara'atihi, ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf itu enggak salah. Mereka tahu Nabi Yusuf alaihi salam enggak salah. Dan mereka tahu bahwasanya perempuan itulah yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. La yasjununnahu hatta hin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka harus memenjarakan sampai waktu tertentu. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam dipenjara oleh orang-orang ketika itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meredam khobar. Tujuannya untuk meredam apa? Meredam berita yang apa? Yang ramai diberitakan di negeri tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Yusuf alaihi salam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Kabarnya itu Allah Subhanahu wa taala jadikan menyebar. Sehingga apa? Manusia mulai mencela, ada yang memberikan udzur, ada yang mencela. Semakin gelisah itu suaminya Imra'atul Aziz. Ini gimana kok manusia mulai membicarakan hal-hal yang seperti ini? Padahal apa? Diperintahkan untuk disembunyikan kan? Ketika tuannya tadi mengatakan fastaghfiri lidzambiki innaki kunti minal khati'in. Sudah, kamu minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala karena engkau adalah termasuk di antara orang-orang yang salah, dan mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam fa'arid an hada. Udah, kamu berpaling. Sudah, suruh diam. Ternyata apa? Terus digoda hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam berdoa. Caranya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam itu selamat apa? Dijadikan berita tersebut menyebar. Sehingga akhirnya apa? Ketika menyebar, akhirnya apa? Disitulah mulai gelisah tuannya. Bagaimana caranya? Cari cara supaya berita ini hilang. Dan ini sudah ada cara untuk apa? Untuk menghilangkan berita yang nyebar. Kalau dulu apa? Dihilangkanlah. Makanya disebutkan di sini yang qati'a bidzalika al-khabaru wa yatanasahun nas. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala,
ketika beliau menafsirkan layas jununnahu hattahin. Kalau gitu sudah dihilangkan saja Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana caranya? Dimasukkan ke dalam penjara. Tujuannya untuk apa? Liyang qati'a bidzalikal khobar, supaya khobarnya berhenti. Berita yang menyebar itu berhenti. Waya tanah sahunnas, dan manusia itu lupa. Sehingga manusia itu lupa. Dan seperti ini kan Pak, bapak-bapak bisa saksikan sendiri. Bagaimana sekarang lagi viral. Apa sekarang yang lagi viral? Berita ini. Tidak usah lama, 1 bulan hilang ini berita. Ganti berita lagi, apa lagi. Seperti ini. Ini sudah dilakukan sejak zamannya Nabi Yusuf alaihissalam, dan sampai sekarang pun sama seperti ini. Berita sekarang viral, habis itu apa? Dapat 1 bulan, 1 bulan setengah, ngilang, datang lagi viral. Yang ini manusia lupa apa enggak? Lupa, sudah selesai. Hilang, ditelan bumi beritanya. Ganti lagi yang ini. Kemudian apa? Diviralkan ini lagi. Nanti 1 bulan hilang lagi, ganti lagi. Seperti inilah. Kalau kita mengikuti yang viral-viral, habis umur kita, Pak. Tidak ada faedahnya. Kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan gigit jari. Makanya apa? Daripada kita ngikutin yang viral-viral, yang manusia juga dalam waktu 1 bulan, 2 bulan juga akan lupa, maka apa? Gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda usah ngikutin hal-hal yang viral-viral. Karena nasihatnya para salafus saleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, manusia itu di dalam kitabnya Wasaya Salaf, ada salah seorang tabi'in, ana lupa namanya. Beliau menyebutkan bahwasanya apa? Kita supaya tidak apa? Mengikuti hal-hal yang apa? Yang muncul begitu saja. Yang muncul viral kita ikuti, yang viral kita ikuti. Wasaya salaf, wasiat salaf sudah menasihatkan seperti itu. Ana lupa kalimatnya seperti apa, tapi maknanya seperti itu. Jangan sampai kita mengikuti hal-hal yang viral. Ya, ini viral kita ikuti, ini viral kita ikuti, ini viral kita ikuti. Terus manusia suka dengan hal-hal seperti itu, akhirnya umurnya habis dan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa apa-apa. Maka di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa inna syai'a, beliau menjelaskan Syekh Sa'di rahimahullah taala, maka sesungguhnya sesuatu idza sya'a lam yazal yudhkaru wa yusha'u ma'a wujudi asbabihi. Karena segala sesuatu, karena Syekh Sa'di rahimahullah taala, itu akan menyebar dan terus-menerus akan disebutkan dan akan menyebar bersama apa? Bersama adanya sebab. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam masih ada, gak dihilangkan, maka terus akan menyebar. Dihilangkan sebab-sebabnya. Kalau itu sudah hilang, sebab-sebabnya itu sudah dihilangkan, maka apa? Hilang juga khobar yang terjadi ketika itu. Fa'idha udimat asbabuhu nusia. Kalau sebabnya itu dihilangkan, maka orang-orang akan lupa dan akan berhenti membicarakan hal tersebut. Fara'au anna hadza maslahatun lahum fadkhaluhu fi sijni. Ketika mereka menganggap bahwasanya ini adalah merupakan maslahat bagi mereka, yaitu ketika memasukkan Nabi Yusuf alaihi salam ke dalam penjara, itu adalah sebuah maslahat, maka mereka masukkanlah akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam ke dalam penjara. Padahal mereka tahu bahwasanya apa? Bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam enggak salah. Mereka tahu bahwasanya yang salah itu adalah wanitanya. Makanya mereka sebenarnya pengen masukkan Nabi Yusuf alaihi salam itu sebentar saja. Layas jununnahu hatta hin, katanya. Kami akan masukkan Nabi Yusuf alaihi salam sampai waktu tertentu saja. Tapi ternyata apa? Qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Nabi Yusuf alaihi salam lama di penjara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min nabbi'na bi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yusuf alaihi salam sudah berada di dalam penjara. Ini juga thariqatul dakwah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dan masuk bersama Nabi Yusuf alaihi salam di dalam penjara fatayan, yaitu dua pemuda. Qala ahaduhuma, salah seorang di antara mereka mengatakan, inni arani aksiru khamra, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aksiru khamra, yaitu aku memeras anggur, yaitu memeras anggur untuk disajikan. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min, dan yang lain, yang nomor dua, dia mengatakan, saya melihat di dalam mimpiku ahmilu fawqa ra'si khubzan, aku membawa di atas kepalaku itu sebuah roti. Kemudian ta'kulu tayru minhu, dan roti tersebut sebagiannya dimakan oleh burung. Maka dua orang tersebut mengatakan, nabi'na bi ta'wili inna naraka minal muhsinin, maka kabarkan kepadaku tentang takwilnya, sesungguhnya aku melihatmu termasuk di antara orang-orang yang muhsin, termasuk di antara orang-orang yang baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala? Beliau mengatakan, ai walamma dakhala Yusufu as-sijna, tatkala Nabi Yusuf alaihi salam itu masuk ke dalam penjara sijn, kana fi jumlati min dakhala ma'ahu sijna fatayan, termasuk di antara yang masuk ke dalam penjara tersebut adalah seorang pemuda, ai syaban, yaitu dua orang pemuda. Fara'a kullu wahidin minhuma ru'ya, salah seorang di antara mereka, setiap mereka melihat mimpi. Faqassaha ala Yusuf liyu'abbiroha. Maka dia menceritakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam supaya apa? Mentakbir mimpi tersebut. Faqala ahaduma inni arani asiru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan wa dhalika al-khubz ta'kulu tayru minhu nabbi'na bi ta'wili. Menceritakanlah dua pemuda tersebut kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang satu mimpi meres anggur, yang satu mimpi bawa rotinya dimakan. Kemudian apa? Ini yang paling luar biasa. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya aku melihat engkau termasuk di antara orang-orang yang baik. Ai min ahlil ihsan ilal khalqi, engkau termasuk di antara orang-orang yang baik kepada seorang hamba. Dan engkau adalah orang yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala? Beliau mengatakan, wa kana Yusuf alaihi salam qad ishtahara fi zizni bil judi wal amanati wa sidqil hadits. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam itu ketika masuk ke dalam penjara itu ma'ruf dengan kebaikan-kebaikannya. Dia dermawan, mudah bantu orang, amanahnya luar biasa, jujur di dalam berkata, wa husnus sumti wa qatratil ibadah. Dan Nabi Yusuf alaihi salam itu ketika diamnya saja pas, kapan dia harus ngomong, kapan dia harus diam, dan masyhur dengan ibadahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Wa ma'rifatut ta'bir wal ihsan ila ahli sijni wa ibadah. Dan Nabi Yusuf alaihissalam terkenal dengan kebaikannya di dalam penjara. Di sini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara ndak ucuk-ucuk langsung bangun gedung bikin sekolah. Ndak. Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara, tapi apa? Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara nunjukkan bahwasanya dirinya adalah orang baik dulu. Nunjukkan bahwasanya dirinya adalah orang baik. Nah, ini thariqatud dakwah yang harus betul-betul kita pelajari. Yaitu apa? Tunjukkan dulu kalau kita itu adalah orang baik. Tunjukkan kalau kita itu bukan orang yang macam-macam. Tunjukkan dulu kalau kita itu bukan orang yang nyeleneh. Ini adalah merupakan thariqatud dakwah sampai apa? Sampai orang itu betul-betul kita melihat kita itu adalah orang yang ihsan, orang yang baik, baik di dalam ibadah, baik di dalam bermuamalah, orang akan percaya, disitulah kita mulai berdakwah. Terkadang enggak, sebagian orang dia beli tanah ke kampungnya orang, langsung bangun gedung di situ. Masyarakat enggak kenal ini siapa yang bangun gedung, digeruduk Pak sama orang Pak. Iya apa enggak?
Dan ini banyak kejadian. Banyak kejadian kita pengen dakwah, saya pengen kebaikan. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengajarkan kepada kita thariqatud dakwah. Bagaimana cara kita berdakwah. Dan Nabi Yusuf alaihissalam itu di penjara, gak langsung masuk penjara langsung berdakwah, enggak. Berjalan berapa lama, orang ngelihat, oh orang ini baik, sama. Kita pun kalau berdakwah seperti itu. Kita di kampung, gak langsung kita bangun sebuah yayasan sekolahan, enggak. Tapi apa? Tunjukkan ke masyarakat dulu, kita ini adalah orang baik, kita bertakwa kepada Allah, kita sama orang baik. Biarkan mereka kenal dengan kebaikan kita, baik di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau orang sudah tahu, oh si fulan itu baik. Kemudian apa? Orang itu bangun sekolah, mau berdakwah, mau apa dan lain sebagainya, bukannya malah ditentang, pasti apa? Oh ya enggak apa-apa. Karena apa? Sudah terkenal dengan baiknya. Dan ini yang dilakukan di zaman dahulu kan seperti itu, Pak. Bagaimana dahulu para sesepuh-sesepuh kita, orang-orang alim kita, kalau berdakwah, nunjukkan baiknya dulu atau langsung bangun yayasan? Atau langsung bangun pendidikan? Nunjukkan baiknya dulu. Kenapa? Itu memang thariqah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ujuk-ujuk pindah ke kampungnya orang, habis itu nggak dikenal oleh orang, kemudian di situ langsung bangun sekolah. Ya orang ini siapa? Akhirnya apa? Tidak ada interaksi dengan masyarakat. Interaksi dulu dengan masyarakat, tunjukkan bahwasanya dakwah sunnah ini seperti ini, dakwah Islam itu baik. Setelah orang itu baik dan orang itu sudah percaya dengan kebaikan kita, monggo silahkan langsung berdakwah. Ini yang Nabi Yusuf alaihissalam ajarkan kepada kita. Makanya apa? Inna naraka minal muslimin, sesungguhnya aku melihat engkau adalah orang-orang yang baik. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ini perjalanan Nabi Yusuf di dalam penjara sampai apa? Sampai Nabi Yusuf itu dikenal dengan kebaikannya, dikenal dengan ketaatannya. Disitulah baru orang mulai percaya, disitulah mulai orang bertanya, disitulah Nabi Yusuf alaihissalam mulai berdakwah. Maka ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Maka inna naraka minal muslimin ay min ahlil ihsan ilal khalqi fa ahsin ilaina fi ta'birika li ru'yana. Maka apa? Tolong tafsirkan mimpiku, apa yang sudah saya ceritakan kepada engkau, bagaimana tafsirnya? Kama ahsanta ila ghairina, sebagaimana engkau berbuat baik kepada selain kita. Fatawassulan li Yusuf bi ihsanihi. Hingga akhirnya apa? Tawassul kepada Nabi Yusuf alaihissalam dengan baiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Yusuf alaihissalam diminta dengan hal seperti ini, dan kita melihat keadaan nyatanya bagaimana seseorang itu thariqatud dakwah dan bagaimana cara berdakwah, dan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ditanya oleh orang-orang yang berada di dalam penjara tadi, dan Allah mengajarkan kepada kita thariqatud dakwah, bagaimana cara berdakwah. Maka mulailah Nabi Yusuf alaihissalam pun mulai berdakwah. Dijawab oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi karena waktu sudah habis, insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu, dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apa dakwah yang harus kita dahulukan dan bagaimana sikap kita di dalam berdakwah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.